Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Tariania Anantasia, NIM 2021 0880 260163 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, akan membahas tentang standar pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan MI. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu standar isi. Standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar ini memuat beberapa hal seperti kerangka dasar dan struktur kurikulum, bebas belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut KTSP, dan kalender akademik. Standar isi merupakan standar yang mencakup materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Standar pendidikan yang kedua yaitu standar proses. Standar proses ialah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan adanya standar proses yaitu yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semesteran atau tahunan. Yang kedua, untuk memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Standar pendidikan yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar kependidikan yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, ialah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Tujuan dari standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengatur kualifikasi seorang PTK agar diperoleh SDM yang unggul di bidang pendidikan dan merata di seluruh Indonesia. Adapun fungsi standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi acuan bagi unit satuan pendidikan dalam menyeleksi calon PTK. Yang kedua, memudahkan unit satuan pendidikan dalam menetapkan kriteria pemilihan calon PTK. Yang ketiga, pedoman untuk mengevaluasi kinerja PTK. Selanjutnya, manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya tenaga standar ini adalah pihak unit satuan pendidikan bisa lebih mudah
dalam mengambil kebijakan terkait kinerja PTK. Apa sih perbedaan pendidik dan tenaga kependidikan? Perbedaannya yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik para perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya. Standar pendidikan yang kelima yaitu perencanaan bidang sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan dari sarana dan prasarana yaitu seperti ruang kelas, meja kursi, kamar mandi, gedung, listrik, jalan, perpustakaan digital, musola, UKS, dan lain sebagainya. Apa sih sarana itu? Sarana yaitu sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, atau bisa disebut alat yang bergerak. Sedangkan prasarana yaitu sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, atau bisa disebut sarana tidak bergerak. Berapa sih jumlah siswa sekelas yang ideal? Ya, untuk MI jumlah siswa 26 siswa, untuk SMP 32 siswa, untuk SMA 36 siswa. Untuk ukuran ruang kelas tiap tingkat, untuk SD, SMP, dan SMA itu sama, yaitu 9 meter kali 8 meter. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.